Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau berita-berita utama yang kita lihat itu kok kayak ada yang aneh? Nah, kali ini kita bakal bongkar sebuah tulisan yang jujur aja cukup provokatif. Tulisan ini mengklaim ada sebuah perang yang nggak kelihatan, perang tersembunyi, dan katanya kita semua ini cuma pionnya. Yuk kita langsung bahas. Wow, penulisnya bener-bener nggak basa-basi ya. Langsung dibuka dengan kalimat sekuat ini. Dari paragraf pertama aja, kita tuh kayak langsung dipaksa buat mikir ulang, ini beneran nggak sih semua yang kita baca di berita? Dan dari sini, kita diajak masuk ke sebuah cerita yang, wah, gelap dan penuh intrik. Oke, jadi dari mana semua ini bermula? Menurut penulisnya, pemicunya itu satu peristiwa. Satu tragedi yang bikin seluruh negeri ini berduka sekaligus marah besar, yaitu tewasnya seorang prajurit penjaga perdamaian PBB kita dari Indonesia di Lebanon. Nah, disinilah ceritanya langsung pecah jadi dua versi yang beda banget. Versi resmi dari militer bilang ini murni kecelakaan. Ya, tragedi di tengah kabut perang, katanya. Tapi, versi dari penulis ini jauh lebih mengerikan. Dia bilang, ini bukan kecelakaan. Ini sebuah eksekusi yang direncanakan. Dan di bagian ini nih, argumen si penulis jadi teknis banget. Dia bilang gini, coba deh pikir, ini tahun 2026 loh. Narasi kecelakaan itu udah nggak masuk akal. Senjata sekarang itu kan canggihnya minta ampun. Pakai panduan satelit, sensor panas, AI. Akurasinya itu bisa sampai hitungan sentimeter. Jadi mengenai target yang diem aja, kayak pos PBB itu secara nggak sengaja, wah menurut dia itu secara statistik hampir mustahil. Ini kan yang jadi pertanyaan besarnya ya. Kalau emang bukan kecelakaan, terus ngapain? Apa tujuannya? Nah, menurut si penulis, ini bukan sekedar tindakan iseng atau random. Ini adalah langkah pertama, langkah pembuka dalam sebuah permainan yang skalanya jauh lebih besar dan jujur aja, lebih sinis. Oke, jadi apa tujuannya? Nah, di sini nih teorinya mulai makin dalam dan agak bikin merinding. Penulisnya bilang, target sebenarnya itu bukan nyawa si prajurit. Bukan, targetnya adalah emosi kita semua, emosi satu bangsa. Penulisnya bahkan ngasih istilah khusus buat strategi ini, namanya weaponisasi duka cita. Jadi ini bukan lagi soal peluru dan bom, tapi soal perang psikologis. Coba kita lihat gimana sih menurut dia cara kerjanya. Nah, ini dia nih, inti teorinya. Penulisnya bilang gini, kemarahan kita itu wajar. Kita teriak-teriak di medsos, tarik pulang pasukan kita. Dan itu rasanya heroik banget kan? Tapi, tanpa kita sadari, justru itulah yang mereka mau. Kita, dengan emosi kita sendiri, malah menyelesaikan misi buat si penyerang. Kita sendiri yang mencabut CCTV internasional dari zona konflik itu. Tapi, ternyata nggak berhenti di situ. Menurut penulisnya, manipulasi emosi ini cuma satu medan perang. Ada medan perang lainnya, dan serangan berikutnya katanya menyasar langsung ke ekonomi kita. Cuma bayangin, waktu itu mata seluruh bangsa kan tertuju ke Lebanon. Ke berita duka, ke peti mati yang pulang. Nah, di saat yang sama, tulisan ini nunjukin ada pukulan telak yang kena ke ekonomi kita. Langsung berasa ke dompet semua orang. Kok bisa? Penulisnya lalu ngejelasin rangkaian kejadiannya, dan ini semua terjadi cepat banget. Ada pembunuhan pemimpin tertinggi Iran, terus Iran ngebalas dengan cerdas, ngunci produksi aluminium dan Selat Hormuz. Wall Street langsung panik luar biasa, pasar global diambang kehancuran, dan pas lagi panik-paniknya, tiba-tiba muncul cuitan dari Trump yang bilang pembicaraan damai sangat produktif, tiba-tiba adem. Dan lagi-lagi, si penulis ngasih nama buat taktik ini gaslighting makroekonomi institusional. Keren ya namanya. Intinya, dia bilang cuitan damai itu bukan diplomasi beneran. Itu cuma obat penenang dosis tinggi yang sengaja disuntikin ke Wall Street biar pasar nggak ambruk total. Nah, ini poin kuncinya. Ketenangan sesaat yang palsu itu katanya sengaja diciptakan buat ngasih waktu. Waktu buat siapa? Buat para smart money, pemain-pemain besar, buat narik uang mereka triliunan dolar. Mereka kabur diam-diam lewat pintu belakang, sementara kita semua, publik, ditenangin sama berita bohong. Begitu mereka aman, baru deh bomnya meledak dan kita semua kena imbasnya. Oke, jadi kita udah lihat serangan militer, serangan ekonomi. Sekarang penulisnya ngebahas apa yang dia sebut sebagai senjata pamungkas di perang hibrida ini. Dan senjata ini nggak meledak. Tapi dampaknya bisa jadi yang paling merusak dari semuanya. Menurut penulis, perang yang paling efektif itu nggak dimenangkan di medan tempur, tapi di dalam kepala kita. Gimana caranya? Dengan ngendaliin bahasa, menguasai kamus. Jadi kata-kata yang brutal kayak invasi atau pengusiran paksa itu dihalusin. Diganti jadi istilah-istilah teknis, istilah korporat yang dingin, yang tujuannya cuma satu, bikin kita mati rasa. Contohnya gini, kata si penulis.
Kalau setiap hari kita dengar istilah penciptaan zona penyangga di berita, lama-lama otak kita nerima itu sebagai, ya, prosedur administrasi biasa, bukan sebagai invasi. Padahal intinya sama. Ini kayak upaya mencuci otak massal buat menormalkan agresi. Oke, jadi sekarang, ayo kita coba sambungin semua titik-titik ini, kita lihat gambaran besarnya kayak apa sih menurut tulisan ini? Jadi kesimpulannya gini, kematian prajurit itu alat, duka cita nasional itu senjata, berita damai palsu itu kedok, bahasa yang diperhalus itu alat cuci otak. Menurut penulis, semua ini bukan kejadian-kejadian acak yang terpisah. Ini semua adalah bagian dari satu perang besar yang sama, perang hibrida yang super canggih, yang mainnya di 3 level sekaligus, militer, ekonomi, dan pikiran. Dan di akhir tulisannya, penulis ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan menusuk. Jangan-jangan medan perang yang sebenarnya itu ada di dalam pikiran kita sendiri. Dia nggak ngajak kita demo di jalanan, dia ngajak kita buat revolusi di dalam kepala kita. Pesannya simpel, jangan telan mentah-mentah semua berita. Pertanyakan narasinya, bedah bahasanya, dan yang paling penting, selalu tanya, siapa yang diuntungkan? Dan pertanyaan itulah yang dia tinggalin buat kita pikirin bareng-bareng.